Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang konflik sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi konflik sosial. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin, con dan vigare. Con memiliki arti bersama, dan vigare memiliki arti memukul. Dalam KBBI, entry konflik didefinisikan percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik adalah sebuah kondisi ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan berseberangan yang tidak selaras atau tidak sejalan. Adapun pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, konflik adalah kondisi, proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, Robert NZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Yang ketiga, menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, jelaskan dampak konflik sosial. Yang pertama, dampak positif konflik sosial, yaitu meningkatkan solidaritas antara kelompok atau antar individu, dapat menciptakan norma baru. Dampak negatif konflik sosial, yaitu menimbulkan retaknya hubungan antara kelompok sehingga menimbulkan disintegrasi sosial, kerusakan harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah dua kasus yang sama-sama sulit untuk diselesaikan. Perbedaan konflik dan kekerasan cukup mencolok dari waktu terjadinya konflik, proses, niat, reaksi, penyebab, perlakuan, pelanggaran, pengaruh, penyelesaian, dan dampaknya. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Contoh dari kekerasan langsung adalah tindakan mencelakai atau melukai orang dengan sengaja, membunuh, atau memperkosa. Sementara contoh tidak langsung adalah tindakan-tindakan mengekang, memfitnah, dan meneror orang lain. Adapun penyebab kekerasan. Yang pertama, individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Yang kedua, adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang ketiga, adanya prasangka buruk dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya untuk kelompok lainnya. Adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi, tingkat ekonomi berbeda, dan munculnya dendam. Faktor penyebab terjadi konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individual. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Ada beberapa macam ragam konflik sosial. Yang pertama, konflik individual, konflik kolektif, konflik antar kelompok, konflik rasial, konflik internal individu, konflik agama, konflik politik, konflik vertikal, konflik horizontal, konflik tertutup, konflik terbuka, konflik destruktif, konflik konstruktif, dan konflik internasional. Adapun upaya pencegahan dan resolusi konflik sosial. Yang pertama, ada preventif. Preventif adalah upaya pencegahan masalah atau konflik berupa tindakan pengendalian konflik
untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, represif adalah upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan setelah masalah terjadi. Kuratif adalah dengan mengulangi yang mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi. Yang keempat, peacemaking atau membentuk perdamaian adalah tindakan untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik bermusuhan dengan cara damai. Yang kelima, peacekeeping atau menjaga perdamaian adalah untuk menjaga dan mencegah eksaksi atau pemecahan konflik baru sehingga mampu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk perdamaian. Peacekeeping building atau membawa perdamaian adalah menciptakan kondisi perdamaian secara mandiri untuk mencegah kembali terjadinya konflik. Yang terakhir, upaya penyelesaian atau resolusi konflik sosial. Yang pertama ada mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga atau netral sebagai penengah. Yang kedua, arbitrasi, pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga atau netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Yang ketiga, adjudikasi penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau persidangan. Yang keempat, kompromi adalah penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Yang kelima, konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Yang keenam, koersi atau pemaksaan adalah memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Yang ketujuh, negosiasi adalah kesepakatan yang dilakukan antar pihak yang berkonflik untuk bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan yang bersifat win-win solution untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir, stalemate adalah situasi di mana kondisi kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga terhenti pada titik tertentu.